Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur semua yang ada di seluruh Nusantara? Berjumpa kembali di Widijo Channel dengan irama suasana yang tetap membahagiakan ya. Semoga kita selalu diberi kebahagiaan, keselamatan, kesehatan, lahir batin, dunia akhirat, dan kita selalu diberi semangat untuk menghadapi perjalanan yang harus kita hadapi. Baik konjo-konjo dulur-dulur semua, sebagaimana kita belajar tentang bagaimana kehidupan atau perjalanan kehidupan, mengingat kembali bahwa kita itu adalah suatu bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan budaya, bangsa yang penuh dengan berbagai macam suku bangsa. Nah, di saat itulah kita punya kesempatan besar untuk menggali berbagai macam pelajaran ya. Ada dari suku manapun yang memiliki suatu adat atau kebudayaan yang tentu saja itu adalah suatu karya yang luar biasa, bagian dari kekayaan yang kita miliki di Indonesia ya, seperti itu. Konjo-konjo dulur-dulurku semua, saat ini saya akan mencoba belajar tentang suatu yang namanya juga sebuah karya seni ya. Kalau kita orang Jawa pasti mengenal yang namanya tembang ya. Terutama ini adalah suatu yang bisa kita ambil pelajarannya. Ada tembang yang yaitu tembang yang namanya mocopat ya. Suatu budaya tembang atau seni ini dimulai atau diciptakan di akhir kerajaan Majapahit atau awal-awal kerajaan Mataram, yang digunakan oleh para wali songo untuk mengembangkan atau memberi pelajaran kepada orang-orang leluhur kita pada zaman itu ya, karena orang dulu itu sukanya kan seni. Kalau suka seni, maka bagaimana bisa merangkul atau memberi suatu pelajaran yang bagus untuk menuntun kehidupan di berbagai masyarakat pada zaman itu ya. Kalau kita belajar tentang tembang mocopat itu ada dibagi menjadi berapa tembang sampai 11 tembang, di mana setiap tembang itu ada pelajaran yang menceritakan perjalanan kehidupan manusia dari alam roh atau alam kandungan ibu sampai tentang suatu pelajaran, yaitu ketika orang sudah mati dan kemana arahnya, seperti itu ya. Dan juga tentang pelajaran-pelajaran yang ada di perjalanan kehidupan dari di dalam kandungan, lahir, remaja, sampai menginjak suatu yang namanya pernikahan, dan bagaimana setelah dewasa atau tua itu harus berbuat apa. Nah, di sana ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil ya. Yang pertama itu lagunya kan dibagi menjadi 11 urutan ya. Yang pertama adalah lagu Mas Kumambang. Mas Kumambang itu menceritakan manusia ketika berada di alam roh atau ketika berada di kandungan ibu ya. Nanti kita bisa pelajari lebih dalam lagi. Dan yang kedua itu adalah micil. Micil itu adalah ketika manusia itu dilahirkan, nah, seperti itu ibaratnya. Jadi prosesnya seperti itu. Dan ketiga adalah tembang sinom. Tembang sinom itu adalah ketika menceritakan suatu perjalanan hidup dari anak-anak menuju dewasa ya. Jadi ada pelajaran yang bisa kita ambil dari tembang sinom nanti di dalamnya seperti itu. Terus ada tembang kinanti. Tembang kinanti itu adalah tutunan bagaimana cara hidup yang baik, yang benar. Dengan kita belajar tentang lagu-lagu itu juga bisa kita belajar tentang cara kehidupan atau tuntunan kehidupan yang baik. Dilanjut dengan tembang Asmarondono ya. Tembang Asmarondono itu adalah
rasa cinta kepada lawan jenis. Biasanya ini adalah mulai ketika manusia itu sudah menginjak dewasa atau memiliki rasa suka, rasa cinta kepada lawan jenisnya, nanti diceritakan dalam tembang Asmorodono. Nah, dan selanjutnya adalah tembang Gambuh. Gambuh itu berasal dari kosakata jumbuh atau sarujuk ya, atau cocok. Nah, ketika manusia sudah memiliki rasa cinta, rasa suka kepada lawan jenis, nanti akan masuk kepada tembang Gambuh ketika mereka masuk pada masa pernikahan. Nah, seperti itu. Ketika itu terus dilanjut dengan Dandang Gulo. Dandang Gulo itu menggambarkan suatu kehidupan yang membahagiakan. Ketika sudah menikah, ketika sudah berkeluarga, nanti akan dibahas di tembang Dandang Gulo ya. Terus ada tembang Durmo. Durmo itu adalah weweh atau bagaimana orang itu memberikan dharma atau memberikan ketika hidup itu ibaratnya adalah seperti pohon pisang ya, pohon pisang. Pohon pisang itu sebelum berbuah walaupun ditebang 1000 kali juga nggak akan mati ya, tapi akan tumbuh lagi, tumbuh lagi. Tapi ketika dia sudah memiliki buah dan memberikan buah, kalau sudah memberikan buah dipotong juga mati, seperti itu ibaratnya. Nanti di tembang Durmo ini akan memberikan suatu pelajaran ke arah situ ya. Dan dilanjut dengan tembang Pangkur. Pangkur itu maksudnya mungkur, atau biasanya ini sudah mulai kita berpikir tentang akhirat ya, atau keduniawian itu sudah mulai beranjak pergi dari orang-orang yang sudah menginjak pada lagu Pangkur ini. Yang ke-10 adalah tembang Megantruh. Megantruh itu adalah dari kata megatruh atau menceritakan tentang suatu kematian, bagaimana proses manusia itu berpisah dengan rohnya, dan ditutup dengan tembang Pucung atau menceritakan tentang kehidupan manusia ketika sudah meninggal. Ketika manusia itu harus, pucung itu adalah pocong ya, ketika harus meninggal dan hanya membawa berapa lembar kain kafan seperti itu. Jadi dalam tembang Mojopat itu begitu runtut, begitu tepat menceritakan manusia dari alam kandungan seorang ibu, kemudian lahir, remaja, memiliki rasa suka pada lawan jenis, kemudian menikah, kemudian bahagia, kemudian melakukan dharma atau kebaikan. Setelah itu adalah suatu proses menuju akhir, yaitu kematian. Jadi dalam tembang Mojopat itu semuanya lengkap ya, membahas tentang pelajaran-pelajaran proses kehidupan dari titik nol sampai titik akhir, kembali kepada titik nol, seperti itu. Jadi nanti kita akan coba belajar tentang bagaimana ada hikmah atau pelajaran apa dalam tembang-tembang Jawa. Nanti kita bahas pada konten berikutnya ya. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kita bisa belajar tentang yang namanya filosofi atau hikmah di dalam sebuah tembang atau lagu, di mana tembang atau lagu ini dulu dipergunakan oleh Wali Songo untuk menyentuh hati masyarakat, karena pada waktu itu budayanya memang masyarakat itu suka dengan yang namanya seni ya. Jadi lewat seni juga kita bisa memberikan atau pelajaran-pelajaran itu bisa diberikan dengan jalan seni ya. Jadi tidak cuma harus menggunakan jalan-jalan yang rumit, tapi memberikan jalan yang mudah agar kita bisa memahami makna kehidupan. Baik teman-teman, semoga nanti kita bisa berjumpa di konten selanjutnya dengan kita membawakan atau belajar untuk mengulas tentang nilai-nilai atau hikmah di dalam sebuah tembang atau lagu. Baik,
Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.